materinya. Ayo. Ini tadi udah Sudah? saya ini Pak. Udah. Sudah, oke. Baik. Oh ya, sudah. Yang tiga itu ini berarti. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam malam, warahmatullahi salam sejahtera. Semoga segala aktivitas kita hari ini dapat berjalan lancar. Semoga ini aktivitas terakhir sebelum kita istirahat malam, ya. Semoga menjadi penjernih kepala kita untuk untuk masa depan bersama, ya. Gitu. Ini ada beberapa Amin. penyusunan alur sintesis reaksi kimia di alur sintesis. Jadi menjadi bagian penting ketika kita harus mengetahui alternatif alur dalam menyusun alur sintesis, ya, dalam sebuah reaksi. Ini ada beberapa bahan baku dari suatu rangkaian alur proses, itu macam-macam alurnya, ya. Satu minimal itu ini produk utama. Tapi yang paling penting juga adalah dari produk utama itu akan menghasilkan produk samping. Ingat bahwa tidak semua produk samping itu merupakan limbah, tapi bisa saja sisa hasil reaksi yang tidak bereaksi sehingga harus dikembalikan ke proses awal kembali. Nanti sebelum reaktor biasanya ada ada mixer atau apa untuk kembalinya recycle dari produk samping atau hasil sisa reaksi. Nah, yang dimaksud dengan limbah itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa di recycle ulang ke produk awal suatu reaksi. Jadi alur sintesisnya dia hilang, lepas keluar. Jadi tidak kemana-mana, tetapi kita hilangkan sebagai pengganggu. Karena limbah limbah ya adalah limbah yang dianggap mengganggu reaksi. Berbeda dengan hasil samping, dia bisa berupa bahan reaksi antara atau bahan produk antara untuk produk-produk atau proses-proses yang lainnya. Gitu. Jadi ada tiga hal utama dari suatu alur proses. Ya, proses ini eh, akan berjalan, yang kita kontrol itu agar sebenarnya limbahnya minimum, produk utamanya maksimum. Jadi di produk kita itu. Nah, tetapi bagaimana nanti mengontrolnya tergantung nanti dari beberapa sistem prosesnya, ya. Jadi kita mereaksikan suatu reaktan atau bahan baku menjadi produk itu banyak hal yang harus dikontrol. Apalagi ini kalau dia dalam bentuk pilot, ya. Nanti kita lihat bagaimana cara memilah kira-kira reaktor yang mana yang bagus untuk kita gunakan sebagai proses untuk yang sesuai dengan kita punya produk. Biasanya kita dalam tugas akhir itu merancangnya bukan dari depan, justru dari belakang, rata-rata itu dari belakang. Yang kita tahu dan misalnya produk etanol. Etanol kan produk dengan kapasitas 500.000 ton per tahun misalnya. Nah, etanol itu adalah produknya. Sehingga kita kira-kira bahan bakunya apa, kemudian kita susun ke depan, kejadiannya. Yang kita tahu adalah produknya.
Sehingga kita harus tahu betul bagaimana karakteristik bahan baku agar menghasilkan produk utama yang dengan selektivitas yang tinggi. Nanti di slide selanjutnya kita akan melihat apa namanya, selektivitas, konversi maupun yield dari suatu proses. Gitu. Yang harus kita hilangkan, bahkan kita minimum adalah limbahnya. Untuk produk utama dan produk samping boleh harus lebih tinggi daripada itu. Jadi limbah itu seminimal mungkin adalah limbah sedikit. Nah, sekarang alur proses, rata-rata pemerintah sekarang mengarahkan ada istilah ekonomik atau sirkular namanya. Jadi ekonomik sirkular itu adalah atau apa namanya, proses sirkular, di artinya meminimumkan atau meminimumkan limbah, atau kalaupun misalnya ada, dia dapat dipakai untuk produk lain misalnya. Jadi sedikit-sedikit dengan energi atau utilitas yang minim juga, dengan hasil yang sebesar-besarnya. Itulah susahnya. Jadi prinsip ekonomis masih tetap ada di dalam keadaan itu, di dalam alur proses itu. Ya, oke. Nah, produk antara. Di produk antara, kemudian produk samping, ini bisa tidak serupa, bisa saja bisa. Tapi kalau produk antara ini adalah terjadi proses memang. Sudah terjadi proses sehingga dia masih bisa dipakai untuk sintesis yang lain. Sementara samping adalah kadang-kadang memang juga merupakan tidak dapat dipakai lagi untuk yang produk kita, alur proses kita. Gitu. Oke, sekarang jadi ada 4 hal utama yang harus kita jaga agar alur sintesis reaksi yang kita susun nantinya adalah sesuatu yang punya konversi tinggi, selektivitas yang baik, kemudian yield yang bagus. Oke. Nah, produk antara ini adalah sebelum ada dalam kinetika kita belajar ada inisiasi, ada propagasi, dan ada terminasi. Nah, biasanya produk antara ini muncul di propagasi. Ya. Inisiasi itu tahap awal suatu reaktan A dan B ingin bereaksi, sehingga kita harus memiliki energi aktivasi yang cukup agar terjadi produk yang lebih besar. Nah, tetapi memang harus menggunakan banyak energi kalau memang itu, ya. Oke. Selanjutnya, nah, produk antara itu kadang-kadang juga bisa merupakan limbah, tetapi bisa juga bukan, ya. Dia bisa limbah, bisa bukan. Tergantung dari nanti adalah prosesnya. Jika dia tidak bisa lagi dan dapat mengganggu proses di dalam dan akan terakumulasi di reaktor, maka dia menjadi limbah. Jika dia menjadi hasil samping, maka dia bisa didaur ulang kembali. Kalau antara juga bisa di-recycle ulang kembali ke awal untuk bisa dipakai kembali. Tetapi yang namanya limbah selalu saja tidak bisa karena akan mengganggu proses jika akumulasinya tinggi. Sama juga sih sebenarnya dengan produk samping dan produk antara ini. Ini kan produk antara itu namanya intermediate product. Nah, tetapi kalau produk samping dia bisa menjadi bagian dari produk utama, tetapi sedikit hasilnya, gitu. Dia tidak besar jumlahnya. Jadi tidak besar jumlahnya sehingga cuman masih bermanfaat buat produk lain. Kalau antara itu dapat dapat direaksikan ulang untuk menjadi produk. Itu kalau produk antara. Kalau produk samping bukan, bisa juga antara tapi bukan kita yang memakainya. Itu.
Nah, ini dia. Dalam penyusunan alur dan perhitungan neraca massa. Jadi dasar dari kuliah kita ini ada pada neraca massa. Jadi A sama dengan B. Jadi A plus B sama dengan menghasilkan C atau produk. Nah, gitu. Jadi tetap harus menyeimbangkan antara input dan output. Jadi kiri dan kanan harus tetap seimbang. Makanya konversi massa dari suatu penyusunan reaksi dalam yang kemarin kita pelajari di neraca massa adalah atom senyawa A masuk kurang senyawa I keluar sama dengan akumulasi, ya, atau massa total masuk dikurang massa total keluar sama dengan akumulasi. Jadi jika ada akumulasi di dalam ini bisa produk antara yang kita daur ulang untuk menjadi proses agar kita tambahkan dengan reaktan A lagi untuk menjadi produk. Jadi ini ada di tahap. Jadi kadang-kadang produk antara itu adalah tahap kedua, tahap propagasi. Ketika kita, jadi biasanya kita tandai dengan bintang. Jadi bintang-bintang atau radikal bebas kalau di beberapa reaktor itu. Jadi sehingga dia ketika kita tambahkan bintang A bintang itu dengan misalnya dengan reaktan B, dia akan menghasilkan produk utama gitu. Nah, makanya di sini akumulasi itu juga bisa diakumulasi di dalam reaktor. Tetapi ada lagi satu, akumulasi yang tidak diharapkan adalah ketika akumulasi yang akan mengganggu proses alur reaksi, sehingga karena kan kita harus menjaga keseimbangan fluida jika dalam bentuk fluida, ya, massa kalau dalam bentuk berat atau massa dan lain sebagainya kalau memang dalam bentuk gas gitu. Yang pasti kita harus menjaga konsentrasi massa di dalam reaktor agar terjadi reaksi yang intensif. Kadang-kadang penambahan sedikit saja reaktan A itu akan berlaku lain pada reaktan B. Karena ini tingkat akumulasi itu juga berbeda terhadap reaktan. Apalagi kalau reaktan akumulasinya itu adalah inert. Artinya inertnya harus dikasih keluar. Nanti ada istilah purging, ya. Ada purging itu artinya kita flare dia keluar agar tidak terjadi proses yang menghambat proses akibat akumulasi zat-zat inert di dalamnya. Zat inert ini sebenarnya pengotor bahan baku yang sebenarnya sedikit. Maksudnya dalam reaktor itu masih punya toleransi. Misalnya waktu pertama kita umpankan, dia jumlahnya misalnya masih dalam takaran 0,01%. Tetapi kan makin lama berjalannya waktu, dia akan bertambah, terakumulasi di dalam reaktor tempat kita alur proses. Nah, sehingga harus dikasih keluar. Gitu. Nah, mengeluarkannya ini bukan perkara mudah. Kita harus menyusun alat-alat agar kontinuitas reaksi juga baik. Bukan langsung dikasih keluar gitu, diambil pakai alat, enggak. Mengeluarkannya tergantung juga nanti inertnya itu. Apakah dia padatan atau cairan atau nanti adalah berupa gas. Kalau dia gas, lumayan susah. Kalau dia padatan dan cairan, palingan dia mengendap di bawah dan ini harus dibuang, gitu. Nah, sehingga pertimbangannya adalah biasanya kan kita begini reaksi itu. Oh ya, di sini aja. Yang ini massa total, massa masuk dan keluar sama dengan akumulasi. Jika tidak ada akumulasi, ya A sama dengan B. Kalau tidak ada akumulasi, ya maka massa total sama dengan massa keluar. Jadi A ditambah B sama dengan produk. Nah, plusnya ini akumulasi. Jika ada akumulasi, makanya produk plus akumulasi. Oleh karena itu, akumulasi ini juga mengganggu rupanya di produk. Juga kadang-kadang juga kalau kita kembalikan lagi,
dia juga akan mengganggu yang namanya masa total reaktan di umpan masuk ke reaktor. Dan nanti ada alur bagaimana memilih dan memilah reaktor yang baik untuk suatu reaksi. Gitu. Jadi tidak mesti kita harus misalnya CSTR atau terserah nanti kira-kira yang paling baik apa. Termasuk nanti adalah kira-kira tekanan, temperatur, pH, laju alir, berapa agar konsentrasi, agar produk utama kita nanti baik hasilnya. Gitu. Tapi biasanya dalam proses-proses penyusunan alur sintesis reaksi kimia, kita sudah dituntun dengan deskripsi proses dari beberapa buku sudah ada. Ya, kita tinggal nanti, bahkan dia sebutkan juga jenis reaktornya yang bagus atau apa. Jadi kita tinggal menyusun saja lagi, ya, untuk tinggal nyusun ini perhitungan neraca masanya, enggak repot saya kira. Teman-temanmu yang sudah selesai, sudah apa namanya itu, sudah sementara ini kan anak 2016 ya yang lagi nyusun tugas akhir ini, ya rata-rata saya arahkan begitu juga. Cari yang paling gampang yang bisa kamu lakukan untuk alur sintesis reaksi kimiamu agar tidak terlalu ribet kamu menyusunnya. Karena perhitungan neraca massa itu nanti, contoh misalnya yang banyak reaksinya, yang banyak reaksinya itu akan mengganggu perhitungan massa kita. Hilang satu itu tidak jadi 100 anunya, keseimbangan tidak jadi 100%, kiri kanannya agak hilang. Karena kan harus total, harus 100 semua minimal, ya. Karena kan hitung persen. Ada nanti, bahkan ada massa yang hilang. Kemana kira-kira ini kalau dijumlahnya kan, kalau jumlahkan kiri dan kanannya, masuk dan keluarnya, kalau tidak sama. Nah, sehingga kita harus mencari. Nah, oleh karena itu, cari yang mudah buat kamu untuk bisa menghitungnya. Biasanya teman-temanmu itu ngasih, menghitungnya di Excel awalnya dulu. Di Excel, nanti baru pakai HiSys. Gitu. Atau campuran antara Excel dan HiSys. Kalau agak ribet di HiSys, dia pakai Excel, nanti dia baru tabung lagi. Gitu. Ada yang begitu. Jadi saya kira tidak ada masalah. Yang penting, kiri kanan dalam suatu alur sintesis reaksi kimia, kita masuk berapa, keluarnya berapa, dan tidak boleh terlalu besar perbedaannya. Jadi kalau masuknya 1, ya keluarnya juga harus 1. Kalau cuma 0,9 kan berarti ada 0,1 yang kemana itu. Nah, ini sehingga konversi masanya kiri dan kanan menjadi berbeda. Ya, kemana yang 0,1 itu sehingga harus dicari. Nah, kalau dia tidak bereaksi berarti ada akumulasi di dalamnya atau ada menjadi produk samping atau menjadi produk antara. Oleh karena itu, daur ulang dia, di recycle. Berarti cari lagi alat untuk merecycle-nya dan seterusnya. Biasanya dalam alur-alur proses ketika kita menyusun suatu alat dalam penyusunan perancangan proses kimia, itu membutuhkan deskripsi proses yang panjang, ya, sehingga kita harus menyusun satu-satu blok-blok diagramnya. Jadi pakai diagram blok dulu, belum langsung ke PFD atau flowsheet yang sudah jadi. Nah, itu masih kotak-kotak begitu saja biasanya kita atur. Nah, yang agak kesulitan itu adalah yang saya bilang tadi adalah jika reaksinya banyak. Apalagi kalau dia fasenya banyak juga, 3 fase. Ada padat, ada cair, ada gas. Yang gasnya banyak, wah itu koma. Makanya dalam mengetik nanti di Excel, hitung betul, lihat
perhitungan neraca massa ketika, karena ini ada bab sendiri. Dia ada bab sendiri untuk neraca massa dan energi pada perhitungan. Ini yang paling berat dalam perhitungan ketika kita merancang desain proses itu, perancangan proses itu. Ketika kamu nanti menyusun tugas akhir. Ya. Oke. Ini panjang penjelasannya kadang-kadang ya. Apabila terjadi reaksi, nah ini dia. Maka reaksi itu juga dihitung. Karena kan ada yang di recycle, ada yang tidak bereaksi. Tidak semua reaktan itu akan terjadi reaksi. Kalau dalam bentuk massa mungkin agak gampang. Tapi bayangkan kalau yang kita punya ini adalah terjadi reaksi kimia. Dan misalnya ada reaksi sisa. Ini kan kebetulan hampir semua jadi jumlah senyawa yang terbentuk, jumlah senyawa yang hilang, atau dia tidak hilang terjadi akumulasi kan. Nah kalau dia tidak terjadi, kalau dia terjadi akumulasi atau terjadi reaksi sisa, maka reaksi sisa itu harus kita buang, akumulasinya kita, reaktan yang bersisa harus kita kembalikan kita recycle, akumulasinya kita buang. Gitu. Itu kalau dia ada akumulasi dan ada reaksi sisa. Kalau dia tidak ada akumulasi, itu yang enak. Jadi ya sudah, sama yang tadi, rumusnya tetap. Ini kan hanya sekedar membaginya dengan mol ya, berubahnya menjadi mol. Kalau ini kan massa, kalau ini mol, karena memang dalam reaksi kimia yang dihitung bukan massa, yang dihitung adalah mol suatu zat. 1 kilo garam ditambah 1 kilo 1 kilo Na plus ditambah 1 kilo Cl min itu belum tentu 2 kilo garam, ya. Karena yang bereaksi itu adalah mol dari suatu unsur atau senyawa, gitu ya. 1 kilo H2SO4, 2 kilo NaOH itu belum tentu jadi H2SO4 atau jadi HCl, enggak. Itu ada hal yang berubah, nah, gitu. Mungkin ada reaksi sisanya, gitu, ya. Susah tidak, pasti anak kimia pasti bisa, ya. Cuman memang kalau agak lelet-lelet sedikit lah. Ini kan teman-temanmu yang di kakak letingmu itu, kakak angkatanmu itu terhambat karena persoalan COVID. Jadi kita konsultasinya agak sulit dan sama konsultasinya juga lewat Zoom aja. Karena nggak boleh ke kampus, dimarahin Pak Rektor. Ya. Jadi begitulah. Ini kuliah yang paling nggak nyaman di seluruh dunia. Ya, bukan cuma kamu aja yang menghadapinya, tapi seluruh, tunggu dulu, bukan hanya kamu yang menghadapinya, tapi seluruh dunia mahasiswa, bahkan anak sekolah juga kasihan. Bagaimana bersekolah dan berkuliah itu menjadi sesuatu yang mahal ongkosnya, ya, sangat mahal. Ini sekarang aja Pak Menteri, Mas Menteri akan menggelontorkan sejumlah 7,2 triliun rupiah untuk hanya beli pulsa, membagi-bagikan pulsa ke mahasiswa, ya termasuk kamu lah. Makanya diperbarui nanti anunya ya. Halo? Ya, masih dengar? Ya, nanti diperbarui data apa di mana ya kalau mahasiswa. Pokoknya yang disuruh itu, yang disuruh dapat berapa giga dapatnya kalau mahasiswa? 40 atau 20. Nah, kalau dosen kan dapat 50. Kalau saya sih tidak terlalu mengharap itu karena buat taruh di rumah juga saya pakai wifi. Ya. Di kadang-kadang beli sendiri juga. Ya. Kalau saya sih maunya dibayarkan saja wifi saya berapa bulan begitu dengan seharga itu. Karena ya juga saya pakai. Mending daripada dibuatkan kan yang di pulsa telepon, bukan di pulsa wifi. Seandainya wifi saya dibayarkan, nah saya senang daripada cuma ngisi dia. Kadang-kadang nggak habis. Kalau wifi kan pasti saya pakai sebulan gitu. Nah, tapi itulah sudah jadi ketentuannya Pak Mas Menteri itu ya sudah. Oke, selama ini ada beberapa
memakai komponen kunci, tai komponen untuk perhitungan neraca massa. Contoh, biji tembaga mengandung 7% tembaga murni, diekstraksi menggunakan pelarut asam sulfat. Larutan tembaga sulfat kemudian diekstraksi dengan pelarut organik yang akan melarutkan semua tembaga sehingga larutan organik tersebut mengandung 20% tembaga. Oke, jadi dijerapnya pakai larut organik sehingga kandungan tembaganya terjerap di larutan organik ini. Nah, jika dengan proses tersebut diperoleh tiling sebanyak 80.000 ton per hari, berapa banyak pelarut organik yang dibutuhkan? Berapa banyak pelarut organik yang dapat didaur ulang? Oh, yang didaur ulang. Hasilnya. Karena biji mengandung 7% tembaga murni, maka tailingnya 93%. Karena cuma 100% kan nilai totalnya. Sehingga tembaga murni yang terdapat di dalam biji itu 7/93 dikali 800 ton. Sama dengan 60,215 ton. Dengan demikian, maka jumlah pelarut organik yang dipakai adalah 80/20 dikali 6.000, ini 6.000 harusnya. Kalau ton segini harusnya 6.000. 6.200 kilogram kan, jadi 2.400 kilogram. Ini titik ya, bukan koma. 2.400 kilogram pelarut. Gampang ya, ini kan cuma perhitungan neraca massa, ya pasti sudah lewat. Kalau anak kimia, ini menjadi pelajaran wajib yang diketahui, ya mana kemananya, dari mana mananya, mau kemananya perhitungan itu harus kita tahu, ya. Ini pelajaran yang paling neraca massa 1-2 kalau nggak salah, ya sehingga harus paham, ya. Nah, ini prosesnya dapat tembaga murni. Nah, begini aja, nggak ribet, ya. Diagram alir pengambilan tembaga, asam sulfat, perlindian, satunya ini mineralnya yang mengandung 7% tembaga, sehingga pengotornya adalah 93, karena 100 minus 7% tembaga, jadi 93% ini pengotor. Pengotor ini yang mau dibuang, jadi tiling. Ya, 93 ini yang dibuang, yang mau diambil adalah 7% itu dengan asam sulfat, sehingga tembaganya menjadi tembaga sulfat. Ya. Nah, nanti habis itu diekstrak lagi dengan ya, pelarut organik tadi, sehingga menjadi ekstrak pelarut dari larutan tembaga dalam asam ini. Jadi nanti dia bisa menjadi tembaga sulfat dalam ratusan asam sulfat, jadi asamnya belum bisa lepas. Nah, ini ada sisa asam kan, sehingga yang didaur ulang berapa? Karena 80% pelarutnya, pelarut organik tadi ini, kita kembali ke atas dulu ya. Nah, ini pelarut organik yang dipakai. Jadi 80, nah 20%-nya hanya ada di sini, sehingga kita bisa mengambil tembaganya. Berapa kira-kira yang didaur ulang? 7. Bisa dihitung semua sih, kalau kan cuma neraca massa. Ya, tidak ribet. Nah, ini ada beberapa jalan sebenarnya, tergantung yang mana mau dijalankan. Ya, dari 240 ini cara-cara dari alur proses agar minimal kita bisa meminimalisir penggunaan energi yang atau bahan-bahan yang tidak berguna. Banyak, memang banyak. Makanya menjadi perancang proses itu atau pendesain proses itu tidak mudah, karena biasanya kita utak-atik ini. Nah, ini yang kita utak-atik menjadi peta jalan dari ini, ya, sehingga menjadi satu rangkaian diagram alir proses. Nah, gitu. Bahannya tembaga, tiling, asam, dan pelarut. Pelarutnya kan ada di ekstraknya, jadi tetap semua adalah keluar berapa, masuk berapa, tetap jadi begitu. Nah,
Pengeringan bahan padatan menggunakan udara panas. Padatan basah sebanyak 100 kg per jam dikeringkan menggunakan udara panas. Kita punya, oh ya ada alat yang baru datang ya, pengeringnya di lab itu. Alhamdulillah ada yang bisa dipakai untuk praktikum. Ya, kalau yang penting itu ilmunya dapat. Maksudnya inti dari proses itu kita bisa cari. Walaupun nanti efisiensinya enggak bagus-bagus amat, enggak apa-apa. Yang penting kita dapat menangkap inti pembelajarannya dari alat itu. Ya, karena memang alat-alatnya teknik kimia itu tidak tidak murah dan rata-rata mahal, sehingga mungkin kita belum bisa terlalu banyak menyediakan alat untuk praktikum, tapi sedikit-sedikit itu sudah lumayan. Ya. Mulai dari tahun 2010 dibuka sampai 2000 berapa itu ya? 2013 itu kita masih belum punya apa namanya? Belum punya alat untuk praktikum itu. Yang ada itu cuma praktikum untuk kimia dasar saja. Itu sampai bayangkan sampai 2013. Nanti saya kuliah, kemudian ibu-ibu yang lain itu jadi saya tinggal, mulai sedikit-sedikit ada yang dibelikan dan seterusnya, gitu. Nah, menyangkut tentang hari ini sudah lumayan daripada dibandingkan dengan yang tahun-tahun kemarin, gitu ya. Padatan basah sebanyak 100 kg per jam dikeringkan menggunakan udara panas. Untuk meningkatkan kualitas pengeringan, udara dialirkan dengan laju alir tinggi di atas permukaan padatan. Jadi kayak dihembus, udara panasnya itu dihembuskan ke atas permukaan dari padatan basah tersebut. Sebagian didaur ulang sebagai pemanas. Gitu. Sebagai tambahan, udara pengering dipakai udara kering bebas uap air. Padatan basah yang dikeringkan mula-mula mengandung 30% air. Akan dikeringkan sehingga kandungan airnya tinggal 5%. Di udara lembab yang keluar dari pengering mengandung sekitar 5% air. Ya, gitu. Nah, ini diagram alirnya. Ada yang didaur ulang, kemudian lembab udaranya, nah, terusnya ini padatan basahnya, pengeringnya. Jadi panasnya dulu yang kita cari, ya, dapat menghembuskan pengeringnya padatan yang keringnya, padatan keringnya tinggal 5% airnya. Nah, tinggal diutak-atik sedikit-sedikit apa itu dan terusnya. Insya Allah teman-teman pasti bisa ya. Tinggal dibolak-balik aja ini. Oh ya, rajin-rajin membolak-balik nanti ini. Misalnya nanti kamu ganti ini. Ini misalnya 150. Ini ambil 25. Kemudian ini menjadi 2,5. Dikurangin atau kamu rubah sendiri. Misalnya ini jadi berapa, diurut. Nanti kamu akan mengerti bagaimana proses itu. Misalnya begini, pengaruh padatan basahnya tambah banyak misalnya. Anggap saja ini meningkat 10, 10, 10. Berarti 110, nanti hitung lagi 120, 110, hitung lagi 120, hitung lagi 130. Dengan pakai perhitungan ini. Nanti kamu ganti-ganti aja bahannya ini. Yang tadi itu 100 dan seterusnya. Ini jadikan 120. Ini tetap tidak apa-apa. Ini tetap tidak apa-apa. Nah ini yang kamu ganti. Masa padatan masanya yang berubah. Jadi masanya tetap ini tetap boleh. Saya biasanya dulu waktu kuliah S1 itu sering merubah-rubah angka tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Sehingga saya punya punya penyelesaian itu banyak yang banyak ditiru, diminta difotokopi sama teman-teman. Bahkan sampai sekarang saya dengar itu. Mohon maaf saya sambil minum ya. Itu ya. Ganti ini. Biar nggak disuruh sama dosen atau nggak ada tugas, ya kamu sendiri yang belajar bagaimana jika contohnya begini.
pengaruh pada penambahan padanan basah yang bisa kamu lihat. Kalau ininya bertambah banyak, masa padatannya bertambah banyak, apa pengaruhnya terhadap kandungan air yang keluar, yang masuk dan keluar. Nanti kamu akan lihat sendiri kira-kira hasil hitunganmu ini. Ini akan berubah kan? Ini tetap misalnya, ini kan berubah ini. Yang 100 tadi ini padatan bebas air, jadi misalnya 110 dikurang ini berarti dan seterusnya. Tinggal ini kamu ganti-ganti. Nah, gitu. Saya dulu suka rajin begitu. Nah, ini diganti. Jadi kamu dapat kira-kira berapa apa pengaruhnya, dan apa yang berubah jika kita ganti itu semua. Mengering dan seterusnya. Panjang ya rupanya, bukan sebuah yang pendek ya. Bayangkan kalau itu kamu rubah semua tadi. Nah, rupanya. Ini kebetulan kopi. Ini soal baru ya. Kemudian proses pembuatan kopi instan. Air panas, kopi biji, ekstraknya 35% karena dia larut sini, masuk ke siklon. Siklon itu akan menghilangkan beberapa sisa-sisanya, larutan dinaruh, kemudian dipres, jadi pengering, bisa butiran yang tidak 140 ini menjadi kering pancar dan seterusnya. Jadi pembuatan kopi instan. Tapi ini biasanya teknologi hasil pertanian dia masuk, bukan ke teknik kimiaan sebenarnya. Tidak murni sebagai teknik kimia, cuma alat-alatnya adalah alat-alat reaksi-reaksi kimia, siklon, sirkulator, pengering pancar ini putar hingga hasilnya bubuk kopi yang ngambil airnya. Ini sebenarnya cara kerjanya mirip siklon ini. Kalau ini kan ditambahin air, kalau ini menghilangkan air. Nah, ini semua ada beberapa lajur-lajur, cara-cara proses yang dipakai untuk neraca masanya. Ya. Tinggal nanti, saya kira ini bisa mudah mungkin bisa juga dijadikan tugas ya, supaya ada, oh ya nantilah saya lihatkan untuk bisa jadi tugas antara dua ini. Ini pengaruh penambahan massa. Kalau yang ini tadi mana? Nah, ini pengaruh penambahan massa 10-20 sampai 150 lah. Saya akan buatkan ya. Nah, kamu menyelesaikannya sesuai dengan ini saja. Kemudian kira-kira apa? Sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan NIM penambahannya. Misalnya NIM-nya berapa di sini? Nanti akan kelihatan tuh. Ini ada 100. Nanti saya tambahkan dengan NIM ya. Oke, saya kira itu. Nah, jadi ini sama semua. Di bawah ini cuma tinggal contoh-contoh untuk perhitungan apa namanya, neraca massa dari cara memilih semua ini sampai ke bawah. Tapi hampir semua juga terlalu bertele-tele kalau saya lihat ini ya. Yang ini tidak perlu amat kita pakai. Karena nanti di dalam, sekali lagi saya ingatkan bahwa nanti ketika kamu me, merancang pabrik, itu apa namanya, perancangan pabrik, eh, cara memilih begini-begini tidak ada juga, tidak ada tuntunannya. Ini kan cuma improvement kita aja untuk bisa melihat, tidak terlalu ya, berapa satu dua, enggak. Yang ada itu malah justru sudah ada semua pabriknya, kita tinggal merangkai apa, menghitung neracanya, deskripsi prosesnya sudah ada semua, tidak ribet atau mencari alat apa kira-kira, kita hanya sekedar mendesain itu. Alur prosesnya tidak seperti ribet-ribet amat untuk begini-begini. Makanya saya tidak sampai, ini kan ada di pelajaran kita di, kalau tidak salah ini di desain perancangan, memang kadang-kadang kita diajarkan begini, tapi menurut pengalaman saya tidak terlalu bermanfaat kalau kita belajar ini, karena tidak rata-rata tidak ada, justru yang begini-begini malah ya, yang model-model ini tidak terlalu. Nanti saya hapus aja ini supaya bisa jadi bahan ya. Oke, ini sama. Nah, ini. Nah, justru begitu. Nah, ini bikin ribet, bikin ribet.
Malah lebih enak itu kalau kayak ini apa namanya? It's, yang begini-begini malah justru lebih bagus daripada yang bikin ini. Nah, yang tadi ini ini enggak reaksi pemisahan. Betul kita bereaksi pemisahan, tapi kan tidak ada alur-alur jalan yang begini-begini dia. Nanti malah PFD kita itu justru nomor penomoran itu ada alurnya semua. Ya. Oke, saya kira itu untuk slide ini. Nah, ini yang keempat. Saya stop dulu, kita masuk ke empat. Coba kita lihat. Nah, jenis dan kinerja reaktor. Bentar, ini mau suap baterainya. Nah, kelihatan lah. Iya Pak, teriak Pak. Sesuai dengan jumlah kedengarannya. Iya Halo. Pak. Oke. Uh, jadi jenis reaktor ada seri, ada paralel, bahkan ada gabungan antar seri dan paralel. Pemilihan reaktor yang sesuai. Ada beberapa mata ajaran atau sub-sub bahasan yang akan kita lakukan. Jenis reaksi. Pada pemilihan jenis reaktor akan dipergunakan untuk melaksanakan reaksi, perlu diperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah jenis, sistem reaksi, kondisi reaksi, jenis-jenis reaksi biasanya terjadi di pabrik kimia. Antara lain reaksi tunggal. Yang saya bilang tadi, kalau umpan langsung jadi produk, atau umpan langsung menjadi produk plus produk samping, atau produk satu dan umpan satu dan umpan dua menghasilkan produk jika ada produk antaranya, ya. Jadi ada, tapi kalau jika tidak ada masalah. Ini kan hanya ini tahap terminasi awal dari suatu reaksi ya, sebelum dia membentuk produk. Jadi makanya disebut reaksi tunggal. Dan sistem-sistem yang kita kontrol itu adalah jenis reaksinya, kondisi reaktornya, baik itu tekanan, temperatur, laju alir umpan, kondisi-kondisi umpan atau konsentrasi umpan, atau fase umpan, bisa cair, padat, atau gas. Nah, contoh reaksi tunggal, jadi langsung menjadi produk dalam beberapa pembuatan. Contoh pembuatan alil alkohol dari etilen oksida. Jadi O-nya yang hilang, lepas masuk ke sini. Jadi, ya, ini gampang banget. Atau pembuatan aseton dari isopropil alkohol. Ini prosesnya hidrasi langsung. Ya, tetapi butuh, ini banyak hal. Reaksi majemuk atau paralel, atau umpan menjadi produk, kemudian umpan menjadi produk samping atau produk antara, kemudian umpan menjadi produk samping dan produk utama, kemudian umpan menjadi produk samping 2 dan samping 3. Jadi ada banyak produk samping. Sebenarnya reaksi paralel ini terlalu apa namanya? Ini yang paling banyak ribetnya. Karena nanti akan kita hitung semua berapa reaktan, berapa produk, berapa yang masuk, berapa yang keluar. Nah, gitu ya.
Kalau banyak produk samping begini agak sulit kita menghitungnya karena dihitung semua nantinya. Berapa neraca masanya kita hitung semua ini produknya. Produk utama, produk samping, satu, samping dua, samping tiga. Berapa umpan, misalnya reaktan A dan B berapa, yang masuk harus sesuai dengan semua ini. Makanya tidak boleh ada reaksi yang terlupa atau masa yang terhilang dari perhitungan sehingga kita dapat mencari celah kekurangannya. Karena kiri dan kanan kan harus seimbang. Kalau 100 masuk, semuanya 100 juga keluarnya. Baik itu dalam perhitungan massa maupun perhitungan mol nantinya. Umpan 1 ditambah umpan 2 sel produk, umpan 1 ditambah 2 produk samping. Jadi banyak ya. Agak ribet. Contoh, pembuatan etilen oksida yang dilaksanakan dengan reaksi. Etilen plus oksida, jadi etilen oksida. Diikuti dengan reaksi paralel antara etilen plus 3O2 menghasilkan karbon dioksida plus 2H2O. Nah, yang mana kira-kira lebih banyak nantinya? Banyak ini. Karena ada juga beberapa hal ini kan ini berebut seperti berebut reaksi. Yang mana kira-kira kompetisinya yang lebih baik. Kalau dalam bentuk setengah mungkin dapat. Tapi kalau 3 oksigen atau oksigennya berlebih, kejadian akan menjadi eh, cerita lain. Kontrol dari reaktan, berapa oksigen yang harus masuk dengan laju, temperatur, kecepatan, dan seterusnya. Bahkan tekanan berapa. Gitu. Reaksi majemuk seri umpan menjadi produk ada 3 jenis yang produk samping dan produk samping yang tadi juga ini modelnya. Kemudian umpan 1 plus umpan 2. Ini banyak, agak ribet kalau kita menghitung. Oleh karena itu cari reaksi-reaksi yang tidak kompleks. Tapi kalau memang kita mampu menghitungnya, dia tidak kemana-mana, pasti didapat. Jadi karena kimia itu pasti, ya kemana saja pasti bisa ditelusuri. Bahkan sekecil-kecilnya reaksi pun bisa ditelusuri asal kita tahu. Nah kadang-kadang ada reaksi-reaksi yang kita tidak tahu menghasilkan, rupanya juga menghasilkan itu. Sehingga dia menjadi tidak seimbang antara kiri dan kanannya. Nah reaksi-reaksi majemuk seperti ini membuat pusing kita nantinya. Contoh yang tadi metanol plus setengah oksigen. Hasilnya formaldehid plus air. Terjadi pula reaksi serinya. Jadi formaldehid menghasilkan karbon monoksida plus hidrogen. Ya, karena ini juga reaksi bisa ini dia berusaha untuk menjadi reaksi yang lain. Jadi banyak guna gabungan reaksi seri dan paralel. Nah ini dia banyak betul ya. Ini cuma begini aja reaksi. Nanti cari yang paling sedikit eh, paling sedikit reaksinya. Makanya nanti cari judul. Kalau bisa secepatnya kamu cari judul di tahun depan. Tapi ingat ya, harus meng-cross check dengan judul-judul kakak-kakak Latinmu yang di atas nanti. Karena tidak boleh sama. 3 tahun, 4 tahun terakhir kali ya. 3 atau 4 tahun terakhir saya lupa. Jadi kalau misalnya yang 5 tahun yang lalu, itu boleh berulang tahun sekarang. Nggak boleh 2 tahun, tinggalnya ada judul yang apa gitu. Nah, maka kamu bisa ambil judul yang baru itu. Tetapi dengan syarat harus ada perbedaan. Misalnya di alat, apa yang harus berubah. Misalnya dia pakai reaktor STR, kamu pakai reaktor apa begitu. Gitu. Berpengaduk apa, nah kamu pakai reaktor yang lain. Etilen oksida tambah amoniak jadi monoetanol amina. Dan seterusnya sampai proses reaksi polimerisasi.
Dua macam reaksi polimerisasi atau reaksi yang melibatkan tahap terminasi dan tahap yang tidak melalui tahap terminasi. Tahap terminasi, nah ini dia. Biasanya kita pakai tanda bintang karena dia membentuk radikal di chain di R-nya. Berubah kan ini. Jadi inisiatornya akhirnya ini menjadi vinil tambah dengan vinil klorida, maka menjadikan radikal bebas vinil klorida. Masuk R-nya, berubah C-nya. Nah, C ini yang menjadi radikal bebas vinil klorida. Nah, tahapan propagasinya di step 1. Terminasinya menghasilkan ini. Kalau misalnya tanpa tahapan reaksi, langsung aja semua. Plus H2O. Yang penting pakai, nggak usah pakai terminasi apa, nggak usah pakai tahap terminasi, polimerisasi langsung ya. Nah, kinerja reaktor, ada konversi, ada selektivitas, nanti ada lagi satu perolehan atau yield, kadang-kadang kita perlu dulu. Jadi ini masing-masing pembaginya berbeda ya. Reaktan yang terkonsumsi di reaktor untuk konversi, ada reaktan yang terkonsumsi di reaktor dibagi dengan reaktan yang diumpankan masuk ke reaktor. Jadi berapa yang bereaksi, berapa yang terkonsumsi atau berapa yang dipakai. Kemudian dibagi dengan total yang masuk reaktannya. Kalau untuk selektivitas itu adalah produk yang diproduksi, yang diinginkan dibagi dengan reaktor yang dikonsumsi. Itu selektivitas, karena biasanya selektivitas suatu reaktan itu juga punya selektivitas yang tinggi. Dia tidak akan terjadi reaksi jika tidak sesuai dengan hal tertentunya atau tidak sesuai dengan atau energi minimumnya tidak terpenuhi. Jadi tidak semua reaktan itu dapat bereaksi penuh. Nah, makanya dikali dengan, oleh karena itu selektivitas selalu dikali dengan faktor stoikiometri. Nanti kita ngambil lihat dari persamaan reaksinya, stoikiometrinya. Persamaan reaksi dalam bentuk subskrip A-nya berapa atau B-nya berapa. Untuk reaktan A dan reaktan B, berapa A kecilnya itu, berapa B kecilnya. Nanti kita kalikan dengan produk diproduksi yang diinginkan dibagi dengan reaktan yang dikonsumsi di dalam reaktor. Kalau untuk perolehan ini biasanya rendemen namanya. Makanya produk yang diproduksi dibagi dengan reaktor yang diumpankan ke reaktan yang diumpankan ke reaktor dikali dengan faktor stoikiometrik. Nah, jadi kita harus melihat sama juga. Misalnya contoh ini, bensin dibuat toluen melalui reaksi sebagai berikut. Nah ini tetap kita harus tahu berapanya. Ini subskripnya yang harus kita tahu. Ya. Nah, kesulitan kita kadang-kadang adalah ini antara perolehan, selektivitas dan konversi. Nanti banyak kamu sering ditanya nanti ini. Faktor stoikiometrik itu adalah jumlah mol stoikiometrik yang dibutuhkan untuk bereaksi agar menghasilkan 1 mol produk. Jadi berapa? Nah, jadi ini yang dipakai nanti untuk setiap perolehan, yield, dan selektivitas. Jadi harus tetap mengacu pada pemahaman kita tentang reaksi suatu reaktan yang bereaksi. Oke, ini hitungan-hitungannya. Oke, nah sudah 9:30. Saya kira nanti saya kasih tugas ya. Tugasnya yang tadi aja, yang ini nanti aja dulu. Ya, saya dari pagi kuliah ini. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Saya tandain dulu ini. Aduh, tapi ini nah, yang kita pilih. Anjing. Tanggal berapa ini? Tanggal 8 ya? 8, Pak. 8 September ya. 2020.
Nah, sampai sini. Supaya nanti kita tahu, kita akan sambung di selanjutnya. Nanti saya carikan ini. Mudah-mudahan saya bisa ngerjain yang tadi, yang tugas ini. Yang tugas apa namanya? Yang tugas yang tadi itu. Saya rubahkan nanti dulu, baru kamu kerjain ya. Nanti saya share dua-dua ini di grup. Yang bahan kuliah kemarin belum saya share ya? Iya, Nul. Belum ada. Yang kemarin Sudah ya? sudah, Pak. Yang ini aja, ya, yang ini aja, yang dua ini aja belum ya? Iya, Pak. Oke, saya kira demikian. Nul bikin absen, nggak usah pakai fotonya Nul, pakai namanya aja Nul yang di screenshot. Nanti kebanyakan nyimpan dan ya ini aja yang, dan kamu aja yang simpan, nggak usah kamu kirim, ya. Oh, iya, Pak. Ya, simpan aja. Pokoknya kamu yang tahu teman-temanmu yang hadir dan tidak hadir, Pak. ya. Absen molesnya ini belum ada, Kak, Pak? Saya belum mengerti, saya membuatnya, nanti saya pelajari dulu. Saya nggak iya. ngerti, nantilah. Baik, Ya, Pak. kapan-kapan aja. Oke, saya kira demikian. Kalau ada temannya yang agak sulit masuk ke Zoom-nya, tanyain aja siapa-siapa ya. Kamu aja juga yang simpan, nggak usah kamu kasih tahu saya. Oke, Iya, Pak. kita akhiri billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, salam sejahtera. Semoga tidur yang nyenyak malam ini. Besok mudah-mudahan hari cerah diberikan Tuhan untuk kita semua ya. Amin. Oke, saya duluan Nul ya. Amin, Pak. Iya, Pak. Ya. Terima Saya mau kasih, Pak. ngopi-ngopi. Ya, saya mau ngopi-ngopi. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Anes. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Johannes. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak, udah nggak ada. Johannes. Parah, Cuk. Ribut. Terima kasih, Pak. Ribut. Tidur deh. Ayo tuh, lanjut.